saya Safina Ramina Putri dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian Islam dan iman. Islam secara etimologi yang berarti tanduk dan berserah diri kepada Allah. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu Islama, Yuslimu, Islaman, yang berarti tanduk, tidak cacat, sejahtera, dan seterusnya. Kata Islam dan Muslim yang berarti kedamaian, kepatuhan, dan berserah diri kepada Allah. Dari kata-kata itu dapat dibentuk kata salam yang berarti tidak tercela, sejahtera, damai, patuh, dan berserah diri. Nah, dari kata-kata tadi pengertian Islam dapat dirumuskan adalah taat dan patuh dan berserah diri. Islam secara terminologi berarti agama yang didasari oleh 5 perkara. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji. Yang sebagaimana dijelaskan dalam Islam, hadasana Abdullah bin Musa qala akbarona Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wal haji wa syaumi Ramadan. Yang artinya adalah Abdullah bin Musa telah bercerita kepada kita. Dia berkata, Abdullah bin Abi Sufyan telah memberi kabar kepada kita dari Ikrimah bin Khalid dari Abi Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksian sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, memberi zakat, haji, dan puasa Ramadan. Kata Islam dapat dikemukakan oleh beberapa pendapat. Yang pertama, Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, al-Islamu wa huwal istislamu inqiyadu zohir, yang artinya Islam berarti menyerah dan patuh yang dilihat secara zohir. Yang kedua, Islam menurut Hammubah Abdalati, Islam adalah menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya patuh kepada kemauan Tuhan dan taat kepada hukumannya. Jadi beberapa pengertiannya dapat disimpulkan bahwa Islam itu ialah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan kepada larangannya. Yang kedua, pengertian iman. Iman secara etimologi yang berarti pengakuan dan pembenaran. Iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imana, yang artinya percaya, tunduk, tenang, dan tentram. Yang secara terminologi yaitu berarti pengakuan akan ada yang mendalam akan adanya pertama adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta yang tidak memiliki sekutu apapun. Yang kedua, adanya makhluk Allah yang bernama malaikat, makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, makhluk yang mulia, tidak pernah melakukan maksiat, selalu menuruti perintahnya, terus tidak makan, tidak berjenis, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. 3, adanya kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut merupakan syariat Allah. Yang keempat, adanya rasul-rasul Allah, rasul yang telah diutus Allah yang dibekali dengan kitab samawi sebagai perantara untuk memberi hidayah kepada umatnya. Kelima, adanya hari akhir di mana hari manusia dibangkitkan dari kuburnya, terus dan diperhitungkan amal perbuatannya. Amal perbuatan yang baik akan mendapat balasan kebaikan dan amal perbuatan buruk akan mendapatkan keburukan. Yang keenam, adanya kodo dan kodar. Apapun yang terjadi dalam alam semesta ini merupakan ketentuan dan kehendaknya. Pengertian iman menurut beberapa para ahli. An Ibnu Hajar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al iman magrifatun bil qalbi wa qaulun bil islam wa amalun bil arkani, yang artinya dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengakuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Terus yang kedua, Imam Ibnu Abdul Bar berkata, ajmaha ahlal fiqih wal hadisi ala anna imana qaulun wa amalun wala amalun illa biniyah, yang artinya para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasannya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Imam Al-Ghazali mengartikan dengan al-tasdiqu, yang artinya pembenaran. Dan menurut Syekh Muhammad Imam Amin Al-Qurdi, al-iman fahuwa tasdiqu balikul ban, yang artinya iman ialah pembenaran dengan hati. Sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Rafi. Saya ingin menjelaskan tentang ihsan. Kata ihsan berawal dari bahasa Arab, yaitu ahsana, aksanu, aksan. Menurut istilah, ada beberapa pendapat para ulama, yaitu Muhammad Amin Al-Qurdi. Ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuk, kuduk, dan sebagainya. Ihsan meliputi 3 aspek fundamental, yaitu ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang pertama, ibadah. Kita berkewajiban dalam beribadah, yaitu menunaikan semua ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adat-adatnya. Yang kedua, muamalah. Ihsan dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Yang ketiga, akhlak. Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadis yang telah dikemukakan di awal tulisan ini, yaitu menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Jika hal ini telah dicapai oleh seorang hamba, maka sesungguhnya itulah puncak ihsan dalam ibadah. Yang kedua, saya akan menjelaskan hari kiamat dan tanda-tandanya. Tibanya hari kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun mengetahui, baik malaikat maupun rasul. Karena Nabi SAW bersabda kepada Jibril, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menjelaskan sebagai tanda-tanda antara lain. Yang pertama, ada krisis moral, sehingga banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti pelakuan Tuhan terhadap budaknya. Yang kedua, kehidupan yang jungkir balik. Banyak orang yang menjadi pemimpin, pemberian wewenang kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan. Harta melimpah, manusia banyak yang berlaku sombong dan foya-foya. Bahkan mereka berlomba dan saling meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Mereka berlaku congkak pada orang lain, bahkan mereka seakan ingin menguasainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Hanifah dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hubungan iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat. Seperti yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari, yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seseorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambut yang amat tegam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lututnya Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas tangannya Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan padaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam adalah engkau yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia juga yang benar. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau yang beribadah kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, pada Rasulnya,
hari kiamat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi menjawab, hanya engkaulah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat itu." Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju serta mengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan mewah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki itu segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian." Jadi hadis ini menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan dan hari kiamat. Tentang hubungannya, iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Dia itu memiliki hubungan yang merupakan unsur-unsur agama atau ad-din. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan-pelaksanaan rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam ini dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Jadi, apa hubungannya iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat ini? Jadi setelah kita melakukan iman, Islam, ihsan yang tadi kita lakukan ini, kita akan mendapatkan pahala atau nilai yang diberikan kepada Allah kepada kita. Jadi amalan-amalan ini nanti akan kita bawa pada akhir hari kiamat nanti, dan pahala-pahala yang telah kita lakukan ini akan diperhitungkan pada hari kiamat nanti. Jadi kesimpulannya adalah iman, Islam, ihsan, dan hari kiamat adalah suatu hal yang berkaitan. Jadi, apabila kita memiliki Islam tanpa adanya iman, itu tidak cukup. Begitu pula sebaliknya. Islam tanpa iman tidaklah berarti. Akan tetapi, Islam dan iman juga tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan ihsan, supaya segala sesuatu amal ibadah itu mendapatkan nilai atau pahala di sisi Allah. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu mendapatkan pahala dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia sebagai perbekalan kita pada hari akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.